Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Hari ini senang sekali Ibu bisa mendampingi kalian belajar di rumah. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan era pandemi segera berlalu dan kita bisa jumpa di sekolah untuk belajar bersama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif, kita akan membahasnya dalam 3 golongan, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini meliputi membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Membelah diri pada protozoa atau protista mirip hewan, misalnya Paramecium dan Amoeba. Kemudian untuk tunas, pada protista mirip hewan juga yaitu pada Hydra dan Spons. Kemudian fragmentasi pada Planaria. Planaria adalah cacing pipih. Berikut adalah video pada protista yaitu Paramecium dan Amoeba. Nah, anakku, yang nampak di layar ini adalah protista jenis Paramecium. Protista adalah makhluk yang kecil di mana dia ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan ada yang mirip jamur. Nah, untuk yang kalian lihat ini adalah protista mirip hewan, dia adalah Paramecium. Cara perkembangbiakannya adalah membelah diri. Nah, di sana nampak dari satu Paramecium sudah mulai terbentuk pembelahannya. Dia masih belum memisahkan diri, nanti ketika sudah sempurna maka akan terjadi pemisahan diri. Amoeba juga membelah diri. Cara perkembangbiakannya itu nampak sudah mulai terbentuk bagian yang sama pada dua sel yang terbentuk. Nah, ketika dia terpisah, maka nanti akan memiliki sifat yang sama. Ketika dia sudah membutuhkan nutrisi lagi, maka dia akan membelah diri lagi. Berikut adalah video terbentuknya tunas pada Hydra. Yang kalian lihat adalah Hydra. Hydra juga termasuk hewan loh, meskipun dia seperti tumbuhan. Cara perkembangbiakannya adalah dengan tunas. Dari bagian tubuhnya akan muncul tunas. Pada akhirnya, tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya dan hidup secara mandiri. Nah, itu sudah nampak tunasnya. Sesaat lagi tunas ini akan melepaskan diri dari induknya. Ketika sudah melepaskan diri, maka dia sudah menjadi individu baru yang bisa beraktivitas seperti induknya. Seperti perkembangbiakan sebelumnya pada Hydra. Kalau Hydra tadi hewan tingkat rendah, ini sudah hewan. Dia masuk dalam kingdom Animalia, yaitu Porifera. Berkembang biak bisa secara fragmentasi, kemudian dengan tunas, dan bisa juga dengan seksual, yaitu pembuahan oleh sel sperma kepada sel telur dari spons satu ke spons lainnya. Nah, ini proses pembuahannya yang seksual ya.
Kalau yang tadi yang aseksual menggunakan tunas dan fragmentasi. Jadi bagian tubuhnya bisa menjadi tubuh yang baru. Nah, ini beberapa porifera yang lain. Kita menyebutnya terumbu karang. Seolah-olah seperti tumbuhan ya, padahal dia adalah hewan. Ada Venus flower basket, Eusponia, berikut adalah video fragmentasi pada planaria. Yang kalian lihat ini adalah cacing pipi, yaitu jenis planaria. Cacing ini memiliki keunikan di mana dia bisa berkembang biak secara fragmentasi. Apa fragmentasi itu? Nah, kalian bisa lihat dari video berikut. Nah, ketika cacing pipi itu dipotong bagian tubuhnya, dibagi menjadi beberapa bagian. Bagi beberapa makhluk hidup lain, mungkin ini sudah menyebabkan makhluk tersebut mati, tapi tidak bagi cacing pipi atau planaria ini. Nah, kalian lihat di sana sudah dibagi menjadi 4 cacing, bagian cacing. Ada yang bagian kepala, ada yang bagian badan, dan ada yang bagian ekor. Nah, ini bagian kepala. Yang ini bagian badan. Nah, pada cacing planaria ini Tuhan memberikan kelebihan. Jadi dari bagian tubuh yang hilang itu akan muncul bagian tubuh yang baru. Nah, tadi yang bagian kepala nanti akan muncul badan dan ekor. Yang dari ekor akan muncul badan dan kepala. Yang dari badan akan muncul ekor dan kepala. Yang dari ekor juga akan muncul badan dan kepala. Nah, ini kita lihat. Pada hari ke-7 sudah mulai terjadi regenerasi sel yang sangat cepat, dan pada hari ke-12 sudah terbentuk kepala dengan matanya. Nah, itu ekor juga sudah terbentuk. Sangat unik ya. Dia bisa memakan nutrisi dari sekitar dia menggunakan faring. Nah, ini makanannya adalah hati dari sapi. Karena di laboratorium ya, jadi diberikan makanannya berupa hati sapi. Nah, ini sudah nampak dari yang dipotong tadi, beberapa bagian sudah muncul beberapa cacing planaria baru. Ini berbeda dengan hewan lain yang hanya bisa misalnya terpotong ekornya akan tumbuh ekor. Tapi kalau planaria, ketika ekornya hilang akan tumbuh ekor, tapi ketika kepalanya hilang itu akan tumbuh kepala. Ketika kepala dan ekor hilang, maka kepala dan ekor pun akan tumbuh. Jadi sudah luar biasa sekali, karena dalam tubuh cacing ini terdapat sel yang istimewa, stem cell. Tadi sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara membelah diri, misalnya pada Marabisium dan Amoeba, kemudian tunas pada Hydra dan Spons, dan fragmentasi pada planaria. Sekarang adalah waktunya kalian jelatin soal. Di sini sudah ada beberapa hewan yang perkembangbiakannya secara generatif dan vegetatif. Silakan kalian tentukan, ditulis nama hewannya, kemudian cara perkembangbiakannya. Kalau yang generatif tentukan ovipar atau vivipar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan kita tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Insya Allah kita jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.